Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-imsaku, yang artinya menahan diri. Menahan diri ini juga penting dalam kehidupan kita. Lihat dalam suratul Maidah, saudara-saudaraku, ayat 27 sampai ayat 31. Allah menceritakan tentang dua anak Adam. Ketika keduanya berkorban kepada Allah, tuqubbila min ahadihima, yang satu korbannya diterima karena memang niatnya baik dan dia berikan yang terbaik. Walam yutaqabbal minal akhar, lalu yang satu itu tidak diterima kurbannya. Bukannya dia introspeksi, bukannya dia mengkoreksi, tapi justru dia emosi, lepas kendali. Fatawat lahu nafsuhu qatla akhi. Lalu kemudian berpuncak pada dia bunuh saudaranya karena emosi, karena tak mampu mengendalikan diri. Ujung ayat itu mengingatkan fa'asbaha minal khasirin, maka dia menjadi orang yang merugi. Jamaah Jumat, kalau kita ke penjara hari ini, yang ada di penjara itu bukan hanya orang yang jahat, yang benar-benar jahat, tapi tidak sedikit dalam penjara itu adalah saudara-saudara kita yang pada hakikatnya mereka bukanlah orang yang jahat, tapi ada satu masa mereka kehilangan kendali, terpancing emosi, lalu kemudian menyakiti orang lain, bahkan sampai membunuh orang lain karena terpancing, kehilangan kendali, terbawa emosi, menjadi penghuni penjara. Karena itu Islam mengajarkan kita untuk pandai-pandai self control, mengendalikan diri kita, menahan diri. Yang paling utama tentu menahan diri dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pangkal keselamatan. Baik ucapan, jangan kita bicara dusta, jangan mengumpat, menghujat orang, ataupun perbuatan, jangan menyakiti orang, jangan memukul orang, apalagi membunuh orang. Yang kedua, menahan diri dari sesuatu yang bukan urusan kita. Dalam bahasa hadis itu ma la ya'nihi, itu tanda keelokan Islam kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda dari Islam kita itu baik adalah kita meninggalkan apa yang bukan urusan kita. Termasuk para ulama sampaikan adalah hal-hal yang tidak kita ketahui persis duduk perkaranya. Kalau ada informasi sepotong-sepotong, jangan terlalu cepat kita komentari atau kita sikapi. Mari dicerna dengan baik, diresapi, difahami. Kita ingat firman Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau ikuti apa yang kamu tidak ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, bahkan pikiranmu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan keselamatan kita di akhirat bukan postingan orang, tapi apa yang kita posting. Bukan omongan orang, tapi apa yang kita katakan. Maka mari kita tahan diri untuk menyikapi atau berkomentar hal-hal yang kita tidak tahu persis duduk perkaranya. Termasuk diantaranya yang terakhir kata para ulama adalah menahan diri dari hal-hal yang semula itu dibolehkan, tapi ketika sudah mencapai tahap yang berlebihan, maka itu dilarang oleh agama. Makan dan minum itu dibolehkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Inilah keindahan Islam, ma'asyiral muslimin, dilambangkan dengan ibadah puasa kita yang di dalamnya ada pelajaran tentang menata niat yang baik sebelum kita melakukan suatu amal. Di dalamnya juga ada pelajaran bagaimana kita membangun self control yang baik untuk menjalani kehidupan. Insya Allah, apabila kita belajar untuk selalu menata niat kita, menata motivasi kita, jangan sampai ada niat-niat yang buruk kepada orang lain. Jangan sampai ada niat-niat mencelakakan orang lain.
lalu kita membangun self controlling yang baik di dalam keseharian kita, maka rasanya lebih dari setengah masalah kita itu sudah selesai.